Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Aryani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Di mana terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, di mana nanti terdapat aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu pada peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, pada peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan pada peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana terdapat beberapa tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Selanjutnya, apa-apa saja dimensi akuntabilitas, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas itu juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan prinsip-prinsipnya. Yang pertama kepemimpinan, kedua integritas, ketiga keadilan, keempat transparansi, kelima tanggung jawab, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan kesembilan konsisten. Dalam mewujudkan akuntabilitas, ada 5 langkah frameworknya, yaitu yang pertama kita tentukan tujuan dan tanggung jawab, kedua rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, ketiga lakukan implementasi monitoring kemajuan, keempat berikan laporan secara lengkap, dan kelima berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang terakhir adalah alat ukur akuntabilitas yang terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya, kita masuk ke sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tapi terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan tujuan penerapannya, yaitu yang pertama, perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi yang keberhasilan. Kedua, pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor. Ketiga, menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja. Keempat, mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian. Dan menurut Permenristekdikti nomor 51 tahun 2016, terdapat sistem akuntabilitas kinerja, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, rencana strategis atau Renstra. Kedua, perjanjian kinerja atau PK. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Keempat, pengelolaan data kinerja. Kelima, pelaporan kinerja. Dan keenam, review dan evaluasi kinerja. Itulah sebagian besar mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.